Pori-pori wajah tampak besar, bikin sebagian orang kurang percaya diri. Makanya banyak yang jadinya cari make up, buat nyamarin atau nutupin pori-pori. Kayak pas kita lagi nonton drakor gitu ya, atau idol Korea, kan mulus banget tuh ya wajahnya. Bener-bener kayak nggak ada pori-porinya gitu ya. Tapi apakah emang iya nggak ada pori-porinya? Jawabannya ada dong ya teman-teman ya. Cuman ya lebih tersamarkan atau lebih kecil aja gitu ya pori-porinya. Terus kalau ada nih pertanyaannya, bisa nggak sih hilangin pori-pori? Oh, tentu aja nggak bisa ya Besti. Kalau untuk kecilin pori-pori masih bisa diupayakan. Hai semuanya, dengan aku Apoteker Ana. Biasanya aku ngebahas tentang kesehatan, kecantikan, hingga lifestyle. Dan di video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang banyak dipertanyakan ya. Tentang apa sih yang bikin pori-pori wajah ini membesar dan bagaimana cara ngecilinnya. Pengen tahu dong seperti apa? Pastikan kalian tonton video ini sampai akhir. Nah, kita akan bahas di part pertama, yaitu penyebab pori-pori membesar. Kali ini aku mau kasih tahu buat kalian ada 8 penyebab pori-pori wajah bisa membesar. Apa aja tuh? Langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, produksi minyak berlebih. Buat kamu yang punya kulit berminyak atau kulit kombinasi, ini cenderung menghasilkan lebih banyak sebum yang bisa menyebabkan pori-pori dan membuatnya tampak lebih besar. Apalagi nih, udah kulitnya berminyak, terus ditambah make upnya seharian, tapi pas bersihin make upnya kurang maksimal. Jadi yang terjadi adalah numpuk deh tuh sisa-sisa di wajahnya, yang akhirnya beresiko menyebabkan jerawat yang bikin pori-pori menjadi membesar. Yang kedua, penumpukan sel kulit mati. Jadi nih, kulit kita tuh sebetulnya mengalami proses regenerasi. Setiap hari sel kulit baru diproduksi di lapisan basal epidermis, lapisan terdalam kulit. Kemudian sel-sel kulit baru ini bergerak ke atas melalui lapisan epidermis, menggantikan sel-sel kulit yang lebih tua. Prosesnya biasanya terjadi setiap 28 sampai 42 hari. Tapi ini tergantung faktor usia biasanya. Ada juga faktor yang menyebabkan sel kulit mati nggak terangkat. Ini bisa menumpuk di permukaan kulit dan menyumbat pori-pori. Kemudian yang ketiga, komedo. Nah, ini merupakan salah satu masalah kulit yang umum terjadi sama banyak orang. Komedonya terbentuk akibat penumpukan sel kulit mati, minyak atau sebum ya, dan bakteri di dalam pori-pori tersebut yang membuat pori-pori jadi lebih besar. Kemudian ada yang komedo putih, ini tertutup oleh lapisan kulit tipis ya teman-teman ya, sehingga terlihat berwarna putih. Sedangkan ada juga yang komedo hitam atau kita biasanya sebut itu dengan blackhead ya. Ini terbuka di bagian atas, membuat bagian dalamnya itu terpapar udara ya, dan berubah warna menjadi hitam. Kemudian yang keempat adalah paparan polusi. Ini adalah polusi udara, debu, dan kotoran bisa menempel pada kulit dan menyumbat pori-pori. Gimana kamu tinggal di daerah yang lumayan polusi udaranya nggak tuh? Kemudian yang kelima, paparan sinar matahari. Jadi sinar UV ini juga bisa merusak kolagen dan elastin di kulit, sehingga pori-porinya tampak lebih besar, apalagi di waktu-waktu sinar UV-nya lagi tinggi-tingginya. Misalnya siang hari, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keenam yaitu usia. Jadi seiring bertambahnya usia, kulit itu kehilangan elastisitasnya dan pori-porinya tampak lebih besar. Ibaratnya nih karet gelang, kalau kita gunain buat ikat nasi bungkus misalnya, ya lama-lama megar atau membesar ya. Dan kalau itu udah megar kan nggak bisa balik lagi tuh ya. Kemudian yang ketujuh yaitu perubahan hormon. Jadi fluktuasi hormon kayak pas mau atau lagi menstruasi, pas kehamilan, itu bisa meningkatkan produksi sebum yang membuat pori-porinya kelihatannya jadi tampak lebih besar. Mungkin sebagian dari kalian ada tuh yang biasanya di masa-masa menstruasi muncul jerawat juga. Terus ya terakhir ya obat-obatan nih teman-teman. Yang kedelapan ya, beberapa obat-obatan seperti steroid, kemudian obat kontrasepsi, hormonal atau antidepresan, ini bisa meningkatkan produksi sebum dan membuat pori-pori tampak lebih besar.
Part yang kedua kita akan bahas tips mengecilkan pori-pori. Ada 7 tips buat bantu kalian mengecilkan pori-pori wajah. Yang pertama itu gunakan facial cleansing atau membersihkan wajah. Ini lakukan 2 kali sehari dengan facial wash atau sabun pembersih wajah yang lembut tentunya dan sesuai dengan jenis kulit kalian. Sebaiknya juga lakukan double cleansing ya teman-teman ya. Kalau untuk kulit yang berminyak bisa kasih micellar water, tapi kalau untuk kulitnya kering bisa menggunakan cleansing oil. Atau sekarang ada cleansing balm, itu untuk kulit normal, kering dan berminyak juga ya. Kemudian baru cuci muka dengan facial wash. Yang kedua, lakukan eksfoliasi, yaitu proses mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit. Nah, eksfoliasi ini membantu menjaga kulit itu tetap bersih, kemudian halus dan sehat ya teman-teman. Tentunya pori-pori juga jadi tampak lebih kecil karena udah nggak tersumbat lagi. Dan kamu bisa lakukan eksfoliasi 1-2 kali seminggu ya teman-teman ya. Eksfoliasi ini bisa dilakukan dengan produk yang mengandung scrub ya, atau cari yang bahan aktifnya seperti AHA dan BHA. Hindari eksfoliasi ini berlebihan karena ini bisa bikin kulit kalian jadi lebih kering dan juga bikin mengiritasi kulit. Kemudian yang ketiga, gunakan toner. Jadi abis tadi double cleansing, kemudian kalian gunakan toner. Nah, ini untuk bantu menyeimbangkan pH kulit dan mengecilkan pori-pori kalian. Terus kemudian yang keempat, gunakan pelembab. Jadi dari toner langsung gunakan pelembab ya, yang sesuai dengan jenis kulit kamu buat menjaga kulit ini tetap terhidrasi dan membantu mengontrol produksi minyak. Yang kelima, hindari menekan pori-pori. Kadang-kadang tuh kita gregetan kalau misalnya lihat komedo sendiri. Tapi jangan juga dipencet-pencet ataupun ditekan-tekan karena ini bisa memperburuk kondisi pori-pori kalian. Yang keenam, lindungi kulit dari bahaya sinar matahari ya teman-teman. Ini wajib banget pakai sunscreen dengan SPF 30. Terus minimal ya 30 dan PA-nya plus setiap hari buat melindungi kulit dari sinar UV dan mencegah kerusakan kolagen serta elastin. Dan yang terakhir, konsultasikan pada dokter kulit kalian kalau kamu ini punya masalah pori-pori yang parah banget gitu ya. Konsultasikan dengan dokter kulit, ini bisa banget mendapatkan perawatan yang tepat tentunya. Nah teman-teman, gimana? Masih gampang nggak buat dilakukan? Nah, untuk hasil yang lebih maksimal, kamu bisa ikutin tips tambahannya nih. Yaitu yang pertama, minum air putih yang cukup buat menjaga kulit kita tetap terhidrasi. Kedua, makan makanan yang sehat dan seimbang. Ini buat membantu menjaga kesehatan kulit. Yang ketiga, kelola stres dengan baik karena stres juga bisa memperburuk kondisi pori-pori. Yang keempat, hindari merokok karena bisa merusak kolagen dan juga elastin di kulit kita. Kemudian yang kelima, tidur yang cukup. Ini buat membantu regenerasi kulit nih teman-teman. Dan semoga cukup membantu kamu ya teman-teman ya, yang buat mau mengecilkan pori-pori. Sabar aja, karena semua itu butuh waktu dan konsisten. Yang terpenting nih, ikutin tips yang udah disebutin tadi. Secara rutin ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian ya teman-teman ya sharing dari aku. Semoga kita semua bisa kelihatan lebih pede, lebih kece, lebih glowing gitu ya teman-teman dengan hasil merawat wajah kita sendiri. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan boleh banget share ke teman-teman kalian yang lain biar aku jadi semangat bikin kontennya. Boleh juga kok nanti kasih saran atau request kalian mau aku buatin video apa. Terima kasih yang udah nonton, see you di next video, bye-bye!